Selamat datang di Kudu Channel. Kali ini kita kedatangan produk yang belum pernah direview sama Kudu Channel, yaitu dari Nakamichi. Saya belinya di Nakamichi Official Shop ya. Link pembelian ada di kolom deskripsi seperti biasa. Kalau teman-teman tertarik dengan produk ini, nanti bisa cek produknya di sono. Oke, nama produknya adalah Nakamichi HQ 200 Haki 200 Dual Dynamic Driver In-Ear Monitor Wired Earphone EM gitu ya. Jadi in-ear monitor. Tanpa lama-lama kita bongkar saja teman-teman. Pakai benda tajam, pakainya hati-hati. Oh, mati listrik saudara-saudara. Nah, pakai mati listrik saudara. Nah, ini dia produknya. Nakamichi Haki 200. Di sini ada apa aja? Ada logonya Nakamichi. Maaf ya itu kalau kedengaran suara kucing tarung. Dual Dynamic Driver artinya di dalam satu housing ada dua drivernya, nanti besar kecil. Kalau dari gambar, langsung kelihatan produknya. Kalau dari previewnya di tokonya gitu ya, besar kecil drivernya. Kemudian powerful sound with precision enhanced bass. Wow, bassnya ditinggikan. Detachable audio cable artinya dia pakai pin yang bisa dicopot. Selanjutnya di sini ada sedikit spesifikasi. Driver dual dynamic driver, konektor 3,5 gold plated jack. Nah, jacknya gold plated, nanti kita lihat. Frekuensi respon 20 sampai 20.000 Hz standar. Impedance 16 ohm, toleransinya 15% standar. Sensitivity 96 desibel dengan toleransinya 3 desibel. Lumayan standar juga. Kemudian maksimum input powernya 5 MW miliwatt. Nah, biasa juga. Kemudian panjang kabelnya 1,2 meter ya, standar, semuanya standar, dengan beratnya 21 gram. Kemudian nanti disediakan silikon ear tipsnya, ada S, M, dan L. Oke, itu saja informasi dari boxnya. Di sini masih segel ya teman-teman. Kita buka segelnya. Set, set. Nah, iya, wow, ini dia, langsung ada ear tips dan produknya. Udah gini doang. Oh, jadi nggak ada apa lembaran-lembaran garansi gitu, cuman di gini doang. Walah. Oke. Jadi kemudian yang di sini ada small dan large yang dijadikan cadangan. Cuman pilihan, bukan cadangan ya teman-teman. Dan langsung aja nih produknya. Walah. Produk yang cukup ternama dengan packaging yang sangat-sangat minimalis. Oke, ini udah hal yang biasa, kita simpan dulu. Oke, langsung ke produknya. Kabelnya sangat lentur dan nyaman nih teman-teman. Nggak bulat-bulat banget, jadi kayak segi 6 gitu ya, atau segi 8, rada lembut. Pokoknya ini nggak bulat mulus gitu kabelnya. Oke, kita bongkar. Pertama-tama seperti biasa dari jacknya kita lihat.
Yap, betul, golden plated TRRS, artinya stereo. Di sini ada dua kabel yang menghubungkan ke jacknya dan sangat solid dan kuat, nggak khawatir dia akan gampang terputus. Dan L shape, ini yang paling saya sukai, L shape, jadi dicolok itu nggak mengganggu kabelnya, jadi nggak ke atas gitu banget ya, sehingga bisa hemat tempat di dalam tas, di dalam kantong gitu. Oke, dihubungkan dengan dua kabel yang digandengkan. Di dalamnya terlihat ini pakai koper ya, pakai tembaga kabelnya, terlihat gitu. Terus di sini ada splitter dan benar-benar fungsinya hanya split, dia hanya membagi karena ini kan dua gandeng. Kita kalau mau ini dibongkar bisa nanti jadi satu-satu, hasilnya kayak gini gitu aja. Dan dia cukup solid untuk menahan supaya splitnya nggak semakin lebar sampai jacknya. Itu saja. Kemudian di sini ada mikrofon dengan satu tombol multifungsi. Tombolnya, lubang mikrofonnya ada di dekat tombolnya dan tidak ada logo apapun. Konstruksinya sangat solid, dibungkus pakai plastik ya ini ya. Ya semacam plastik molding itu TPA. Oke, kemudian di sini langsung ke housing drivernya. Mikrofon ada di sisi kanan, di sisi kanannya, sehingga pemakaiannya langsung begini, kita nggak perlu bingung ini di kanan atau di kiri, sudah dipasang langsung. Coba kita cabut, bisakah ini? Oh, jadi dia model jacknya bulat gini teman-teman ya, bukan seperti biasanya yang 7,5, dia modelnya seperti ini. Nah gitu, jadi kayak jack ini cuma diperkecil aja itu. Mana tadi? Dan dia punya konstruksi yang sama-sama kuat. Kemudian pelindung untuk telinganya, dari kabel-kabel ke telinga ini pelindungnya sangat mulus, tidak ada cacat dari molding atau cetakannya sehingga tidak melukai telinga. Mulus banget, kanan kiri. Kanan kiri mulus banget semuanya. Oke, langsung kita bahas bagian drivernya. Di sini langsung kelihatan dia jacknya dihubungkan ke dual drivernya. Di sini kelihatannya tuh di bagian situ. Drivernya 1 dan 2, di sini ada 2. Biasanya kalau 2 gini bassnya kuat biasanya, karena jadi semacam ada tweeter dan subwoofer. Jadi kayak speaker aktif tuh kan ada 2 biasanya kayak gitu, itu fungsinya. Tapi nggak tahu nanti bagaimana kualitas suaranya. Kemudian di sini ada nozzle-nya sangat standar juga. Dia satu bahan dengan ini, satu cetakan gitu ya. Tidak, biasanya kan ada yang di ini pakai metal atau pakai tembaga atau pakai silver gitu ya. Tapi ini satu cetakan sehingga memudahkan produksinya juga. Oke, dan hanya itu, dari badannya dia sangat kuat dan sangat bagus menurut saya. Kualitas build quality-nya saya sangat puas ini, dan bentuknya juga nggak murahan banget. Nah, hanya begitu saja yang kita bisa bahas dari boxnya, karena di sini nggak ada apa-apa lagi. Bagaimana dengan kualitas produknya? Saya tes dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, ini dia earphone Nakamichi Haki 200 sudah selesai saya review, dan hasilnya adalah dari pemakaian dia terasa enteng dan nggak terlalu mencengkeram telinga gitu ya, nggak terbebani gitu telinganya. Cuman kerasa kalau pakai earphone, karena kan ada earphone begini yang model IM begini yang rasanya tuh penuh gitu di telinga. Nah kalau ini enggak. Bentar, saya benerin mikrofon. Nah kemudian noise isolationnya itu juga lumayan bagus. Sudah bisa mengurangi kurang lebih ya 50-60% lah suara sekitar ketika kondisi nggak play apa-apa ya, catatannya itu ya. Kemudian ini earphone juga
nggak akan sakit kalau dipakai lama-lama, bisa betah banget pakainya. Kemudian saya kalau pakai dia itu volume nyamannya ada di 60 sampai 70. Di situ saya bisa merasakan lagu-lagu, kemudian film dan apapun itu yang keluar dari drivernya dia itu rasanya pas di telinga. Gitu. Jadi 60 sampai 70. Itu dari pemakaian. Kemudian bagaimanakah dengan kualitas suaranya? Untuk musik dulu, pertama Acoustic Boys Avenue I Will Always Love You cover. Rasanya itu vokal banget teman-teman. Dan agak basah, agak wet gitu ya tipenya, dan agak gendut. Detail petikan gitarnya juga bening banget ketika solo. Suara violin di background itu juga berpadunya dengan indah. Nah, bassnya itu rasanya pas banget berpadu sama frekuensi yang lain, high, middle, atau treble vokal gitu ya. Jadi nggak bass banget, dan buat saya ini enak banget suaranya buat akustik ya. Selanjutnya untuk pop, yaitu Maroon 5 yang Lost. Ini lebih bermain bass di sini dan dia terasa lembut banget, kayak serasa makan kue sifon yang kenyalnya pas gitu ya, dikunyah tuh gitu, enak banget ya. Dan ada nggak ada frekuensi yang lebih menonjol, tapi juga nggak flat juga, dinamisnya tetap kerasa. Kemudian Nakamichi Haki 200 ini yang paling bisa bikin saya dengerin lagu Maroon 5 yang Lost ini bisa berulang-ulang, karena buat saya enak banget ini. Dia bisa ngeluarin suara ternyaman di lagu ini sejauh saya review earphone-nya. Suka banget saya sama tipe suaranya untuk Maroon 5 atau yang pop itu ya. Selanjutnya bagaimana dengan EDM? Pertama di Evener, Fade Out Lines. Kalau kalian penggila bass, pasti nggak akan suka dengan tipenya dia. Output bassnya memang terasa kental dan lembut, tapi tetap agak ada rasa nampolnya. Kita tetap bisa merasakan bassnya meskipun nggak powerful gitu. Paduan sama treble dan middle-nya itu pas banget di telinga saya ya. Nah, selain itu juga suaranya rapi, nggak ada kayak berantakan gimana gitu, nggak, rapi Pak. Kemudian rasanya jadi ini adalah EDM terlembut buat saya. Enak banget. Jadi rasa itu enak buat angkat gelas, mantap. Kemudian EDM yang lebih kenceng, Solardo dan Love Generator, judulnya Roller Coaster. Nah, sekalipun empuk tapi tetap berenergi. Wah, itu hebat kan? Memang di lagu ini bassnya terasa lebih menonjol, tapi nggak over juga. Permainannya jadi makin asik. High-nya atau treble-nya itu terasa memang agak sedikit mundur, dan mid-nya ada kurang lebih setara dengan treble-nya. Jadi bassnya lebih menonjol, mid sama treble-nya kurang lebih lah 11, 12, 11 sama 11 tengah lah posisinya gitu ya. Ya gitu. Selanjutnya untuk rock slow dulu, kita ke Dream Theater Another Day. Nah, di sini buat saya agak kurang cocok. Terdengar memang kick bass-nya ini itu terlalu menggaung. Menggaung itu jadi kayak kita di ruangan kosong gitu, menggaung. Dan dengungan gitar bass-nya itu terlalu kerasa ngung ya gitu. Terasa meskipun nggak over, memang agak ya tipis-tipis lah gitu. Karena menggaung, high dan mid-nya itu jadi terasa agak tenggelam ya. Meskipun begitu, kita masih bisa menikmati lagunya ya, meskipun nggak terlalu powerful gitu ya. Kemudian solo gitarnya Mas Petrucci, eksekusinya juga terasa rapi, dan kerumitan tabuhan Mike Portnoy juga rapi banget. Tapi ya itu tadi, agak menggaung bassnya. Kayaknya ini bassnya itu baru nongol, lebih menonjol di lagu ini ya. Mungkin dia semacam harus dipanasin dulu, semacam apa, kalau motor dipanasin dulu gitu ya. Baru wah gitu.
Selanjutnya yang lebih kencang yaitu Avenged Sevenfold The Stage. Nah, di lagu ini saya merasa jadi penganalisis drum. Nonjol banget drumnya, terutama kick bass. Nah, masih sama, bassnya agak menggaung, tapi saya heran dengan output yang seperti ini. Ternyata enak juga musiknya ya. Detail setiap instrumennya juga terdengar jelas. Ini adalah metal dengan gaya suara yang berbeda. Rasanya tuh keras tapi lembut juga. Nah, yuk, saya juga rada bingung gimana dibilangnya ya. Keras tapi agak lembut. Tapi selain itu, kalau teman-teman memang suka drum atau suka menganalisis atau suka cover-coveran drum, nah, saya yakin earphone Nakamichi Haki 200 ini akan cocok buat kalian. Selanjutnya permainan bass, rocknya adalah Muse Hysteria. Nah, sekarang jadi saya makin yakin kalau ini earphone, output drumnya memang sangat menonjol. Karena di lagu ini kayak nonton drum cover, instrumen dan vokalnya memang rada di belakang gitu ya. Bisa gitu ya. Tapi bener, ini detailnya memang luar biasa untuk permainan overall musiknya. Meskipun tadi drum dan gitar dan vokalnya rada di belakang, tapi memang detailnya tetap terdengar baik, sangat baik juga gitu. Nah, selanjutnya yang paling berisik yaitu Lamb of God Walk With Me in Hell. Detailnya gundeng teman-teman. Di lagu seberisik ini itu jempolan detailnya. Tapi anehnya ya, karena suara ribut dan berisiknya ini seolah-olah diredam, jadi rasanya bisa jadi lagu pengantar tidur nih. Dengerin Walk With Me in Hell jadi buat Nina Bobo. Pakai Nakamichi Haki 200. Karena ya metal underground gitu, tapi terasa lebih lembut aja, nggak terlalu wah yang gimana gitu ya. Kemudian energinya juga kita masih bisa dapat, dan powernya masih sangat terasa juga. Nah, jadi kita benar-benar diberikan pengalaman mendengarkan underground tapi di gaya yang berbeda gitu. Lebih slow lah di telinga, nggak terlalu keras gitu. Nah, selanjutnya untuk yang paling slow yaitu Beethoven 9-nya Riccardo Muti orkestra ya. Nah, ini baru lembutnya enak. Meskipun high-nya kalau sedikit lagi keluar itu makin terasa megah. Ini sudah cocok banget buat dengerin orkestra gitu. Kalau high-nya itu dipuntir dikit aja gemes rasanya. Sebenarnya udah mewah, cuman ya itu tadi treble-nya kurang ting gitu aja. Itu dari permusikan. Selanjutnya untuk menonton film. Nah, kalau ini berasa kita lagi ada di sebelah subwoofer nonton. Tapi stereonya masih dapet, cuman kurang nyaman aja sih buat saya. Tapi kalau untuk film drama yang penuh dialog dan tangisan itu itu ya boleh sih. Cuma kalau untuk film action kurang direkomendasi. Itu aja. Selanjutnya untuk bertelepon. Nah, ini suara lawan bicaranya itu jelas dan agak-agak ngebas ini. Jadi kayak bassnya earphone ini, semakin kita pakai earphone ya, ini semakin menonjol. Tapi agak kebablasan. Menggaungnya itu yang jadi masalah kalau buat saya. Nah, dan kalau buat telepon kita masih bisa denger dengan baik ya suara lawan bicara itu, ya kita masih sangat bisa menerima suara itu dengan baik. Dan bagaimana dengan mikrofonnya? Ini dia. Testing. Ini adalah suara mikrofon dari Nakamichi Haki 200. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, itu test mic-nya. Dan terakhir adalah untuk bermain game. Ini masih sangat bisa diterima suaranya. Itu suara langkah kaki, senjata, atau efek-efek ketika ada di menu gitu kan. Semuanya lumayan enak lah. Meski nggak powerful juga. Kalau misalnya tembak-tembakan kan tadi untuk metal gitu kan, juga dia terasanya metal yang sedikit lebih lembut, lebih kalem gitu. Nah, kalau tembak-tembakan juga tembakan yang lebih kalem gitu.
Nah, tapi stereo dan soundstage-nya juga mumpuni gitu. Cukup puas sih sama Nakamichi Haki 200 ini buat main game. Nah, itu tadi teman-teman hasil tes saya dengan Nakamichi Haki 200 ini. Buat teman-teman yang pernah mendengarkan pakai produk yang sama dan memiliki pengalaman yang berbeda, silahkan saja di-share di kolom komentar. Siapa tahu memang bedanya banget, nah kita nggak tahu. Karena beda telinga, kita akan beda yang kita rasakan. Beda selera juga gitu ya. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gudut Channel.